Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Elizabeth Denisa Stianingtyas bersama teman-teman kelompok. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kewajiban berpajakan pelaku UMKM yang kami beri judul Pendekatan Pemahaman Kewajiban Berpajakan bagi Pelaku UMKM. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Susila Adianta SHMU selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pajak kelas H, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro yang telah memberi kami kesempatan untuk berpresentasi. Untuk selanjutnya, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, terdapat Lutfi Hafidz Rafsanjani dan Febriani Putri Gumilar. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Saya akan menjelaskan mengenai definisi dari UMKM. Apa itu definisi dari UMKM? Pada bab 1, pasal 1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah atau disebut UMKM, maka yang dimaksud dengan usaha mikro kecil dan menengah adalah ayat 1, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Ayat kedua, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Ayat ketiga, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik, langsung maupun tidak langsung, dengan usaha kecil atau usaha besar, dengan jumlah kekayaan bersih, atau hasil penjualan tahunan Jurnal Administrasi Publik volume 1 nomor 6 halaman 1286 sampai 1295 sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya usaha mikro, kecil, dan menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. Lalu, pengertian dari para ahli, menurut M. Kuartono, pengertian UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp200.000, di mana tanah dan bangunan tempat usaha itu tidak diperhitungkan, atau mereka yang punya omset penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000 dan milik warga negara Indonesia. Selanjutnya, menurut Rujito, UMKM adalah usaha yang membantu perekonomian Indonesia sebab melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha. Selanjutnya, memasuki materi definisi pajak. Pajak adalah iuran kepada negara yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara di mana menyelenggarakan pemerintahan. Adapun menurut Prof. Dr. Rahmat Sumitra SH tahun 1990, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.
Kemudian mengenai alasan, potensi, dan arti penting, serta landasan yang mendasari dari pengenaan kewajiban perpajakan bagi para pelaku UMKM diantaranya yaitu sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau disingkat sebagai UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian negara, di mana dalam peranannya yang mendominasi hingga lebih dari 60% pendapatan domestik bruto dan proporsi 99% dari total pelaku usaha di Indonesia. Kemudian dalam menjalankan fungsi pajak sebagai fungsi reguler atau fungsi mengatur dan fungsi budgeter atau fungsi anggaran, kebijaksanaan pajak ini diarahkan sebagai sumber penerimaan dan pendapatan negara guna melaksanakan pembangunan nasional dengan tujuan akhir mewujudkan cita-cita dan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum. Melihat potensi UMKM sebagai bagian dari motor penggerak real perekonomian Indonesia, sudah selayaknya UMKM turut berpartisipasi dalam menambah penerimaan negara, diantaranya yaitu berkontribusi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Kemudian, adapun mengenai landasan yuridis, normatif, empiris sosiologis dari pengenaan kewajiban perpajakan bagi para pelaku UMKM diantaranya yaitu terdapat di dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Kemudian landasan yang mendasari dari pengenaan kewajiban perpajakan bagi para pelaku UMKM yaitu bertujuan sebagai upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum, serta transparansi. Serta mendorong masyarakat untuk turut berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu. Dalam hal ini yaitu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau disingkat sebagai UMKM. Kemudian kami akan menjelaskan mengenai jenis pajak apa saja yang harus dibayarkan oleh UMKM. Untuk mengetahui pajak UMKM apa saja yang harus dibayar, pengusaha harus melihat pada SKT atau surat keterangan terdaftar pada saat mendaftarkan NPWP. Nah, jenis pajak itu sendiri yang pertama ada PPh pasal 4 ayat 2 yang biasa disebut dengan PPh final. PPh final itu sendiri memiliki banyak objek seperti untuk sewa bangunan, jasa konstruksi, pajak atas obligasi, pajak atas peredaran bruto atau omset usaha. Kemudian PPh final itu sendiri juga memiliki tenggat waktu, yaitu pada tanggal 15 di setiap bulannya ke kas negara. Kemudian setelah membayarnya, kita akan mendapatkan bukti bayar pajak atau NTPN. Untuk selanjutnya adalah mengenai tarif pajak UMKM yang harus dibayarkan. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang menjelaskan bahwa pemerintah menurunkan tarif PPh bagi UMKM yaitu sebesar 0,5%. Semula penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pengusaha UMKM dikenakan PPh final sebesar 1% dari penghasilan bruto. Namun kini mereka hanya membayarkan setengahnya saja. Kemudian jenis pajak yang kedua adalah PPh pasal 21. PPh tersebut dibayarkan jika suatu UMKM memiliki pegawai. Kemudian jenis pajak yang ketiga ada PPh pasal 23, yang mana PPh tersebut dibayarkan jika terdapat transaksi pembelian jasa. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sendiri masih dalam status pandemi COVID-19. Adanya pandemi COVID-19 ini tidak menutup kemungkinan para wajib pajak dalam membayar pajaknya. Pemerintah memudahkan masyarakat untuk membayar pajak UMKM khususnya dengan adanya aplikasi PPh Final online pajak. Aplikasi tersebut menyediakan PPh Final 0,5% secara gratis bagi para wajib pajak.
Fitur yang ditawarkan dalam aplikasi tersebut dapat membantu para wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Adapun kemudahan pembayaran pajak bagi para pelaku UMKM di tengah pandemi, yang pertama adalah pembuatan e-billing yang sekarang dapat dilakukan dengan via online, yaitu dengan melalui web resmi DJP maupun ASP lain yang telah ditunjuk oleh DJP, seperti online pajak, pajakku, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, fasilitas insentif pajak berupa pajak ditanggung pemerintah, yang mana hal tersebut sesuai dengan PMK-PMK-03-03-2020 pada tanggal 16 Juli tahun 2020. Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Kemudian, sesuai dengan bahasan dalam kelompok kami mengenai UMKM, UMKM itu sendiri memiliki definisi sebagai suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria UMKM. Dan adapun alasan dan arti penting pengenaan kewajiban perpajakan bagi para pelaku UMKM, salah satunya adalah sektor UMKM yang telah menjadi tulang punggung perekonomian negara atau peranannya yang mendominasi hingga lebih dari 60% PDB dari total pelaku usaha di Indonesia. Adapun jenis pajak yang harus dibayar oleh UMKM yaitu PPh Pasal 4 Ayat 2 atau PPh Final, PPh Pasal 21, serta PPh Pasal 23. Di masa pandemi seperti ini, pemerintah memberi kemudahan dalam pembayaran pajak seperti pembayaran pajak UMKM, yaitu dengan adanya aplikasi PPh Final Online Pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.